pasti top talent itu adalah orang yang paling sesuai, paling cocok mendekati ke kualifikasi. Tapi kalau misalkan nanti dia sudah masuk ke perusahaannya, top talent itu adalah seseorang Halo Lino Friends, selamat datang di Ngestalk, ngobrolin seputar lika-liku dunia kerja. Tentunya bareng aku Ale selama 15-20 menit ke depan akan memandu sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tentunya dengan topik yang sangat menarik, yaitu tips and trick jadi HR recruiter handal dalam memilih top talent. Di kesempatan kali ini tentunya kita akan mengundang juga nih salah satu praktisi HR yang sudah berpengalaman untuk berbagi kepada kita semua. Oke Lino Friend, tentunya program Ngestalk ini merupakan program terbaru dari Linov HR, di mana di program ini kita akan bareng-bareng nih untuk ngebahas seputar HR dan juga dunia kerja. Oke Lino Friend yang hadir, mungkin ada yang pengen kenal lebih dalam dengan Linov HR. Jadi Linov HR sendiri adalah penyedia software HRIS berbasis cloud dengan sistem terintegrasi yang menyediakan berbagai modul, mulai dari database karyawan, absensi, penggajian, performance, rekrutmen, sampai dengan pelatihan karyawan. Selain menyediakan software HRIS, Linov HR sendiri juga menyediakan jasa payroll service yang akan membantu perusahaan menghitung penggajian, perpajakan, dan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Lino Friend, tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita undang bintang tamu kita di kesempatan kali ini. Ada Kak Maria Novena sebagai HR Recruiter. Halo, gimana kabarnya Kak Nove? banget sih hari ini. Oke, tentunya udah nggak sabar ya buat berbagi dengan Linov HR yang ada di sini. Oke Kak Nove, untuk memulai sesi ngobrol-ngobrol kita, mungkin boleh dulu nih Kak Nove kenalan dengan Lino Friend yang sudah hadir di sini. Halo Lino Friends, perkenalkan nama aku Maria Novena, biasa dipanggil Nove. Aku bekerja di PT Lawarpon Internasional sebagai HR Recruiter. Kebetulan ini sudah berjalan sekitar 2,5 tahun. Salam kenal semuanya. 2,5 tahun ya Kak Nove ya. Kira-kira apa nih Kak Nove alasannya kenapa tertarik buat bekerja sebagai HR? Pertanyaan yang cukup menarik nih. Sebenarnya sih lebih tertariknya lebih kepada dunia rekrutmen nih, Mas. Jadi kalau napasnya itu karena dari kuliah selalu berkecimpung di organisasi yang mana menjadi SDM. Jadi udah biasa untuk selalu merekrut tim-tim panitia. Nah, terus kepikiran kenapa nggak dilanjutin aja nih ke dunia kerja gitu sih. Oke, ceritanya menarik ya Lino Friend, karena dimulai sejak duduk di bangku kuliah udah punya pengalaman di bidang HR sendiri. Mungkin boleh diceritakan nih Kak Nove sendiri gimana sih perjalanan awalnya berkarir bisa jadi HR sampai saat ini? Sebenarnya sih dimulai dari intern dulu, mencoba untuk intern di beberapa tempat sebagai HR recruiter, kemudian sempat juga untuk nyoba sebagai business development. Nah, tetapi dalam perjalanannya lebih cocoknya ke dunia HR nih, terutama di recruiter sendiri. Jadi makanya sampai sekarang itu fokusnya lebih ke HR recruiter, yang mana lebih untuk merekrut teman-teman IT, jadinya sebagai kayak konsultan gitu. Oke, udah kemana-mana juga sebelumnya dan akhirnya menetap di recruiter gitu ya di bagian HR. Mungkin boleh diceritain juga nih Kak Nove, apa sih suka dukanya yang mungkin pernah dialami gitu semenjak menjadi HR, utamanya mungkin di bagian recruiter? Kalau untuk sukanya sih ya, namanya ngerekrut orang, suka banget nih kalau misalkan bisa membantu orang yang butuh pekerjaan. Jadi pekerjaannya yang didapatkan itu ya cocok buat dia gitu. Kalau dukanya sih terkadang ada dalam proses interview atau assessment yang agak-agak nanya mungkin soal pribadi kayak personal gitu. Atau karena aku bergerak di dunia konsultan yang client oriented, itu ada beberapa kandidat yang cancel join gitu. Jadi terkadang kalau misalkan seperti itu rada nggak enak sama klien. Itu aja sih. Jadi selain ada manis-manisnya di HR, utamanya di bagian recruiter, juga ada pahit-pahitnya ya Lino Friend tentunya. Oke Lino Friend, tadi udah disampaikan juga sama Kak Nove terkait suka dukanya dibuat menjadi HR. Pasti banyak banget tantangannya ya sebagai HR recruiter ya Kak Nove ya. Salah satunya dituntut untuk mendapatkan kandidat terbaik nih untuk perusahaan atau yang kita kenal sebagai top talent. Nah, pasti sebagai HR recruiter punya strategi tersendiri nih untuk mendapatkan top talent tersebut. Nah, Linov HR penasaran nggak nih gimana strategi sampai tips and triknya bisa menjadi sebagai HR recruiter yang handal dalam memilih top talent? Yuk, langsung aja kita masuk ke sesi pembahasan di ngobrolin kita kesempatan kali ini.
Oke Kak Nove, sebelum masuk ke topik inti, aku pengen tahu dong dari Kak Nove, apa sih sebenarnya istilah top talent itu dalam istilah HR? Oke, jadi kalau menurut aku dan menurut yang pernah baca gitu ya, kalau dalam recruiter atau rekrutmen, pasti top talent itu adalah orang yang paling sesuai, paling cocok, mendekati ke kualifikasi. Tapi kalau misalkan nanti dia sudah masuk ke perusahaannya, top talent itu adalah seseorang yang kualitas kerjanya baik. Jadi dia ini bisa membantu dan mengembangkan perusahaan nih ke arah yang lebih baik. Dikarenakan tadi kualitas kerja baik dan kualitas kerja juga baik. Itu sih. Oke, jadi bisa diartikan bahwa top talent ini tuh ada dua definisi ya, bisa kita bilang. Sebelum dia menjadi karyawan masih dalam tahap kandidat sampai nanti dia udah menjadi karyawan. Mungkin boleh tolong dijelasin juga nih Kak Nove kepada Lino Friends yang hadir di sini, apa aja sih Kak poin yang perlu kita perhatikan dan nilai ini dalam memilih top talent? Oke, untuk poin ya dalam memilih top talent itu apa yang harus dilihat gitu ya. Pertama pastinya kesesuaian dengan requirement dan juga dengan keinginan user. User maunya seperti apa, requirement-nya seperti apa. Terus kita juga lihat nih dari cara dia bersikap atau attitude gitu ya ketika menjalankan assessment. Seperti itu ketika tes teknikal atau ketika psikotes atau wawancara baik dengan HR atau rekruternya sendiri sama dengan user. Itu sih, sama ini potensi yang bisa yang bersangkutan milikin gitu. Kalau misalnya kita ambil dia, kira-kira apa yang bisa dikembangkan ketika sudah masuk ke sebuah perusahaan gitu sih. Wah, ternyata banyak juga ya Kak Nove hal-hal yang perlu diperhatikan oleh HR untuk memilih top talent ini. Mungkin Lino Friend di sini yang nonton videonya pada penasaran juga nih Kak Nove, kira-kira apa sih Kak Nove tips and triknya buat bisa mendapatkan top talent dalam proses rekrutmen itu? Oke, untuk tips and triknya ya mungkin kita bisa ini kali ya untuk memahami apa yang dimaksud atau apa requirement yang diminta sama usernya. Jadi kalau misalkan sudah tahu usernya suka apa, kita bisa mencoba untuk memproses orang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk memproses orang sebanyak-banyaknya ini kita jadi bisa untuk memilah dan memilih mana yang lebih cocok, mana yang lebih sesuai. Nah, tetapi nih Mas, kalau ketika memproses orang banyak, kita juga nggak boleh yang namanya salah-salah. Karena itu kan adalah orang ya yang mau bekerja. Benar-benar. Jadi ketika kita memilih atau kita proses assessment, di pikiran kita itu harus sudah terbuka. Maksudnya gini, jangan cuman stuck pada satu posisi aja. Tapi ketika proses, kita harus mikir orang ini cocoknya di mana. Kalau misalkan nggak cocok di satu posisi tertentu, bisa jadi dia top talent untuk posisi lainnya. Jadi kita harus tetap berpikir. Jadi interview itu nggak boleh cuma satu arah, harus dua arah, harus berpikir gitu sih Mas. Ternyata kemampuan berpikir seperti itu juga dibutuhkan ya dalam proses mencari top talent dalam proses rekrutmen. Tadi udah dibagikan juga kepada kita semua terkait tips and triknya untuk memilih top talent dalam proses rekrutmen. Mungkin Lino Friends yang hadir di sini juga pengen tahu nih, pernah nggak sih Kak Nove sendiri tuh mengalami kesulitan dalam mencari top talent dalam mencari kandidat ini? Oke, pastinya pernah banget. Karena kebetulan memang rekrutmen atau posisi yang aku rekrut itu banyaknya adalah posisi teknikal atau IT gitu. Jadi ada beberapa kebutuhan klien yang memang teknologi atau stack-nya itu cukup rare. Seperti contohnya ada SharePoint developer, habis itu juga habis nyari SAP consultant, itu cukup susah sih Mas karena rare di yang lagi buka atau open gitu sih. Lebih ke ketersediaan SDM-nya ya, yang punya pengalaman di bidang tertentu ya. Kalau dari penjelasan Kak Nove tadi udah dijelaskan terkait poin yang perlu diperhatikan, terus juga bagaimana tips and triknya, terus juga udah berbagi cerita kepada Lino Friends semua terkait kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi. Kalau dari Kak Nove sendiri, bisa sampai sekarang tuh ada nggak sih Kak Nove tools yang mungkin Kak Nove bagikan, yang gunakan gitu, yang mungkin bisa dibagikan kepada Lino Friends yang hadir di sini untuk memudahkan Kak Nove untuk mencari kandidat gitu, biar bisa mendapatkan top talent? Oke, mungkin kalau untuk tools sendiri memang kita banyaknya menggunakan job portal. Seperti misalnya kayak Jobstreet, terus Glints, terus ada Indeed, terkadang juga approach lewat LinkedIn, terutama pada posisi-posisi yang cukup sulit kayak tadi SharePoint,
atau SAP consultant seperti itu. Nah, kemudian aku juga ada nih Mas tambahan. Kalau misalkan di Lewatcom sendiri kita pakai software Linov HR juga tuh, yang membantu untuk proses seleksi sampai dengan end-to-end recruitment, sampai dengan anaknya mau tanda tangan gitu Mas. Oke, jadi berarti di Linov HR ini tuh udah selengkap itu ya, karena end-to-end proses dalam proses mencari kandidat itu bisa menggunakan Linov HR. Oke, itu tadi terkait tips and triknya, tools yang digunakan juga. Pengen tahu dong kalau dari Kak Nove sendiri, mungkin Linoven yang hadir di sini juga ikut penasaran. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Nove hadapi sendiri dalam proses rekrutmen mencari top talent ini? Oke, kadang ada dua sih. Nah, yang pertama itu kita di orangnya tuh susah buat dicari, atau di lapangan itu tuh sedikit, SDM itu sedikit, jadi susah untuk banyak proses. Kan banyak proses itu tuh membantu kita untuk membandingkan ya Mas, satu sama lain. Nah, terkadang ya mau nggak mau yang ada aja gitu, atau approaching. Nah, kalau yang kedua itu dari segi waktu. Ada klien-klien yang membutuhkan itu dalam posisi tertentu dalam waktu yang cepat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti itu, ya mau nggak mau ya jadi kejar target, kejar waktu gitu untuk memproses. Jadi terkadang ya mencari yang terbaik dari antara yang belum bisa dibilang terbaik gitu sih. Oke, kalau tantangannya udah. Kira-kira kalau dari Kak Nove sendiri gimana tuh solusinya menghadapi tantangan-tantangan tadi? Oke, solusinya sih artinya ini ya, harus bisa selalu adaptable. Karena nggak selalu proses rekrutmen itu sesuai yang kita inginkan. Nggak selalu harus 2 minggu, nggak selalu harus 3 minggu atau sebulan. Kadang bisa cuma seminggu gitu, tergantung kebutuhan dari user. Nah, dari situ kita bisa lakukan ada beberapa cara gitu. Yang pertama, kita bisa untuk bertanya kepada teman-teman yang memiliki posisi yang sama. Misalkan kayak tadi SharePoint developer, udah ada nih Mas yang ke-hire. Kita bisa tanya, ada nggak temennya yang bisa direferensikan? Tapi tetap kandidat yang direferensikan itu harus juga diproses end-to-end. Biar untuk melihat dia ini sesuai nggak dengan budaya perusahaan dan budaya atau kemauan dari user. Jadi nggak serta-merta langsung karena prosesnya butuh cepat, terus ada kenalan langsung di-hire, kayak gitu juga gitu. Terus bisa juga dengan cara itu kita gali-gali dari database lama untuk posisi-posisi terkait. Jadi tetap bisa untuk nanya-nanya, approaching seperti itu. Atau yang ketiga itu udah yang ada semuanya itu dipilah-pilah mana yang sekiranya lebih dekat gitu dengan requirement yang dibutuhkan itu sih. Oke, ternyata di balik tantangan-tantangannya tadi banyak juga ya solusi sebagai HR recruiter tersebut untuk memilih kandidat yang paling top talent gitu ya, bisa dibilang ya Kak Nove. Oke Linofren, itu tadi sesi ngobrol-ngobrol kita di sesi ngestalk kita kali ini. Tadi udah ngobrol sama Kak Nove dan tentunya udah banyak banget insight yang udah kita dapatkan. Yang pertama mungkin yang perlu kita notes ya Linofren semuanya terkait tips and trick dalam merekrut top talent. Yang pertama, proses banyak kandidat sehingga bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian kunci yang kedua adalah harus berani trial and error dan tidak boleh juga asal-asalan. Jadi dengan cara itu nanti bisa mendapatkan kandidat yang diinginkan. Dan tadi juga udah dijelasin sama Kak Nove kalau ternyata juga menggunakan tools Linov HR sebagai salah satu yang sangat membantu dalam merekrut kandidat top talent. Mungkin dari Kak Nove ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan HR di luar sana terkait topik kita kali ini, silakan. Oke, untuk rekan-rekan HR, terutama teman-teman yang berfokusnya di bidang rekrutmen seperti aku, kita terkadang suka dengar ya teman-teman kandidat pada yang dikiranya rekruternya ngeghosting gitu Mas. Kadang suka hilang, habis itu nggak tahu ini prosesnya seperti apa. Ya saran aku sih semoga kedepannya kita tahu lah ya, memang untuk memproses atau nemuin top talent itu nggak gampang, banyak yang harus diproses, banyak juga kadang kelewat yang terutama tidak sesuai dengan requirement. Tapi perlu diingat lagi bahwa kita harus selalu menginformasikan kepada kandidat siapapun itu, baik yang lolos ataupun tidak. Dikarenakan bisa aja nih yang kita decline itu adalah top talent untuk posisi lain. Jadi kita harus selalu terbuka untuk menyampaikan apa yang bisa dikembangkan atau saran pengembangan lainnya sehingga dia bisa juga menjadi top talent
di masa kedepannya. Gitu sih. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Kak Nove di kesempatan ngestal kita kali ini. Tentunya mungkin kita pengen mengucapkan terima kasih kepada Kak Nove yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara di sesi ngestal perdana Linov HR kali ini. Mungkin Kak Nove ingin berbagi kepada Linofriend yang udah ada di sini terkait LinkedIn-nya mungkin Kak Nove buat teman-teman Linov HR semua yang ingin connect dengan Kak Nove. Oke, kalau yang mau connect sama aku boleh silakan untuk klik LinkedIn Maria Novena, silakan klik aja di atas sini mungkin yang ada. Nanti tinggal diklik aja dan klik connect, pasti aku akan accept. Oke, Kak Nove, aku juga pengen ngajakin Linofriend semuanya buat terus ikutin aktiviti kita di Linov HR dengan cara subscribe, follow, dan juga ikutin kegiatan kita di Ngestalk dengan topik-topik yang lebih menarik gitu ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di Linov HR untuk tahu update-update konten-konten seputar HR tentunya. Kak Nove, pekerjaan hingga event webinar gratis yang bisa diikuti oleh Linofriend semuanya, oleh rekan-rekan HR di luar sana. Jangan lupa juga jika Linofriend punya topik, usulan topik menarik, boleh banget nanti dicantumkan aja di kolom komentar video ini ya Linofriend. Saya Ale, terima kasih sekali lagi kepada Linofriend yang sudah menonton dan juga kepada pembicara kita di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di edisi Ngestalk berikutnya.